Gudang supermarket di Jatinegara, Jakarta Timur dini hari tadi terbakar. Dalam persidangan, Ferdy Sambo mengaku menghabisi Brigadir Yosua setelah mendengar cerita dari Putri Chandrawati. Tim penyelamat terus menggali di lokasi tanah longsor yang mematikan di sebuah perkemahan wilayah Batangkali, Malaysia. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Saya Brema Ratena ya. Dan saya Aya Nufus, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita mulai iNews Pagi dengan informasi gudang supermarket di Jatinegara, Jakarta Timur dini hari tadi terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di mesin blower. Petugas damkar berjibaku memadamkan api yang membakar gudang sebuah supermarket di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Akses ke titik api yang terkunci sempat menyulitkan proses pemadaman, sehingga petugas terpaksa menjebol tembok. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada mesin blower dan langsung menyambar barang yang mudah terbakar. Kejadian awalnya tadi, ini Pak, saya lagi bersih-bersih di area parkiran, terus tiba-tiba ada tetangga lari ngasih tahu, Pak kebakaran. Terus di situ saya bilang, di area mana Pak? Belakang. Di situ saya langsung lari ke belakang. Awal mulai kebakaran dari gudang seasonal, Pak. Apinya berasal dari blower menurut informasi Pak Satpamnya. Jadi blowernya itu keluar percikan api, netes, kemudian turun ke bawah, kena kardus, akhirnya nyala, membesar. Karena kan tertutup itu, tadi tertutup rapat, jadi ketahuannya sudah gede. Gitu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Api padam 1 jam kemudian usai 6 mobil damkar dikerahkan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, puluhan rumah warga di Manggarai Utara ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat ledakan tabung gas. Kebakaran Jalan Manggarai Utara 2. Kebakaran terjadi di permukiman warga kawasan Manggarai Utara, Jakarta Selatan pada Sabtu sore. Menurut salah satu warga, kejadian berawal saat hujan deras mengguyur kawasan itu dan tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan yang diduga merupakan ledakan tabung gas. Sesaat kemudian api dengan cepat membesar membakar puluhan bangunan semi permanen yang berada di pinggir Jalan Manggarai Utara. Nggak taunya pas saya lagi tiduran itu ada suara orang berisik gitu kan, padahal kan lagi hujan kan nggak boleh orang warawiri gitu. Pas saya lihat ternyata kebakaran. Gede apinya. Kemungkinan itu gas meledak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kebakaran juga melalap 2 toko di Jalan Raya Raja Mandala, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, sebuah mobil terbakar di ruas tol Cipularang, kilometer 94 di Purwakarta, Jawa Barat. Video amatir yang direkam polisi PJR Tol Cipularang terlihat kobaran api cukup besar membakar seluruh bagian mobil di Purwakarta, Jawa Barat. Petugas PJR sempat kesulitan memadamkan api karena terbatasnya alat pemadaman api. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 unit damkar Kabupaten Purwakarta diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di bagian mesin mobil. Sementara itu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 2 toko terbakar diduga akibat korsleting listrik.
Kebakaran sempat membuat warga panik akibat kebakaran khawatir api menjalar ke seluruh toko lainnya. Pemadam kebakaran kerahkan 3 unit pancar dan 1 unit rescue untuk memadamkan api. Dari listrik, korslet listrik, terus dari konter sebelah sana, terus yang remet ke atas langsung. Pas posisi itu Akang lagi di mana? Lagi tidur. Kebenaran kalau yang di bawah kan ruko, jadi nggak ada orang. Cuman saya kan di atas rumah, jadi saya tinggalnya di atas. Oh, jadi rumah Akang tersambar juga? Iya, ini kan atasnya rumah, kamar, 2 rumah Pak, yang 1, yang 2. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sebagian wilayah Jakarta Selatan pada Sabtu siang dilanda hujan es. Sejumlah pengendara terpaksa menepi untuk menghindari hujan es tersebut. Sejumlah wilayah di Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Tebet dan Kalibata, siang tadi dilanda hujan es. Sejumlah pengendara yang sedang melintas terpaksa menepi untuk menghindari hujan es tersebut. Hujan es yang terjadi menimbulkan suara yang cukup keras. Sejumlah warga banyak yang mengabadikan momen tersebut. Hujan es, Jakarta Selatan. Walaupun tak menimbulkan korban atau kerugian, fenomena hujan es ini sangat jarang terjadi terlebih di ibu kota. Menurut BMKG, hujan es merupakan fenomena cuaca alami yang biasa terjadi dan termasuk dalam kejadian cuaca ekstrim. Cuaca buruk yang menerjang Jakarta membuat sejumlah pohon tumbang di kawasan Matraman. Ya, sebuah pohon mahoni raksasa tumbang dan menutupi jalan. Pohon mahoni setinggi 7 meter ini tumbang dan menutup jalan di kawasan Matraman, Jakarta Timur Sabtu sore. Pohon tumbang setelah tertiup angin kencang saat hujan lebat yang menerjang Jakarta. Pohon juga menimpa kabel listrik hingga membahayakan pengguna jalan. Beruntung tumbangnya pohon tidak melukai pengendara yang melintas. Sementara itu di kawasan Jatinegara Timur, sebuah pohon angsana setinggi 5 meter tumbang dan menimpa sejumlah lapak pedagang kaki 5 di bawahnya. Meski dagangan mereka hancur, para pedagang berhasil menyelamatkan diri. Tumbangnya pohon angsana ini juga menimpa kabel listrik dan menutup ruas jalan. Banjir bandang selanjutnya ini menerjang Polewali Mandar, Sulawesi Barat hingga jembatan penghubung antar desa terputus. Ya, sejumlah warga nekat bertaruh nyawa melintasi sungai demi bisa pulang ke rumah. Jembatan Tapua terputus. Terputus jembatan Tapua. Robo turun. Banjir bandang yang menerjang wilayah pegunungan desa Tapua, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat kemarin. Akibatnya jembatan penghubung antar desa sepanjang 50 meter terputus disapu banjir. Terkait hal tersebut, nampak sejumlah warga yang usai berkebun panik lantaran tak bisa melintasi jembatan. Namun demi dapat pulang ke rumah, sejumlah warga nekat bertaruh nyawa menyeberangi sungai menggunakan seutas tali. Selain memutus jembatan yang menjadi satu-satunya akses warga, banjir bandang juga merusak sejumlah rumah. Kini petugas BPBD masih terus melakukan pendataan dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga di Luwu, Sulawesi Selatan. Sementara Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, 2 orang terluka akibat tertimbun longsor. Arus deras menghantam sejumlah desa di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir terparah terjadi di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baibunta. Sementara di Kecamatan Malangke Barat, banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang mengakibatkan tanggul Sungai Rongkong jebol.
Sejumlah warga yang terdampak mengungsi, namun ada pula yang memilih bertahan di rumahnya. Sudah puluhan tahun ini tanggul dikasih bekerja terus tidak pernah tahan. Bahkan tambah bahaya. Jadi harapannya Ibu sama pemerintah apa ini, Bu? Harapannya ke depan bagaimana usahanya pemerintah supaya bisa seperti kampung lain. Sementara di Toraja, 8 rumah warga tertimpa longsor, 2 orang terluka akibat insiden ini. Sementara warga yang rumahnya rusak diterjang longsor mengungsi ke rumah kerabat mereka yang lebih aman. Sulitnya menjangkau lokasi longsor membuat 2 warga yang luka berat akibat tertimpa bangunan terpaksa dirawat seadanya di salah satu rumah warga yang dijadikan lokasi pengungsian. Yang memiliki rumah atau tempat tinggal di pinggir jalan, lereng gunung dan atau bantaran sungai, sementara waktu mencari tempat yang aman untuk menghindari musibah longsor susulan. Jalur penghubung antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak yang telah terputus sejak longsor melanda hingga kini belum diperbaiki pemerintah. Pemerintah Kabupaten Semarang hanya menutup permanen jalur sepanjang 100 meter tersebut hingga mengganggu aktivitas warga sekitar. Warga yang tinggal di Desa Kalongan, Kecamatan Unggaran Timur harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh hingga 3 km untuk bisa sampai ke Omragen Demak. Tembok pembatas dan ruang bimbingan konseling SMP Domenico Savio di Jalan Dr. Sutomo Semarang, Jawa Tengah jebol akibat dihantam material longsor dari tebing Bukit Berintik. Ironisnya, material longsor didominasi sampah rumah tangga. Akibatnya, sejumlah peralatan elektronik rusak terkena material longsor. Sementara 2 siswa yang berada di ruang BK saat longsor terjadi berhasil menyelamatkan diri. Selain menimpa bangunan sekolah, longsor juga menyebabkan warga Jalan Wonosari Gang 8 terisolir karena akses masuk tertutup material longsor. Betul, ini untuk yang paling parah ini yang kedua kali. Di dalam ini ada 2 anak yang sedang beristirahat, lalu hujan deras, kebetulan saya masih di ruangan, anak-anak tiba-tiba keluar teriak-teriak karena kaget dengan suara gelemeng gelegar dan kemudian langsung tanah dan air. Ya, jalan itu terganggu soalnya longsornya sampai ke jalan. Jadi melewat jalan merobohkan tembok pembatas sekolah. Pihak sekolah dan warga berharap longsoran Bukit Berintik segera ditanggulangi dan mengimbau talut yang dipasang di lereng bukit diperkuat. Pemirsa, angin puting beliung menerjang kawasan pantai Kedung Jepara, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan rumah dan masjid rusak. Pusaran angin puting beliung terekam kamera telepon genggam warga di kawasan pantai Kecamatan Kedung Jepara, Jawa Tengah, Jumat sore. Munculnya angin puting beliung sempat membuat panik warga yang tengah berada di pantai. Angin puting beliung datang saat sebelum hujan turun. Hembusan angin terus bergerak dari kawasan pantai menuju permukiman penduduk Desa Karangaji, Jepara. Akibat terjangan angin puting beliung, setidaknya 62 rumah warga serta sebuah masjid mengalami kerusakan pada atap bangunan. Atap bangunan berupa genting dan asbes berhamburan ke tanah. Terus anginnya mutar sampai semua terbang semua. Gencang kayu itu bajaringan semua terbang. Dan itu udah kelihatan terbang itu ke sana. Berjalannya ke barat menuju ke utara sana. Hingga Sabtu siang, warga secara bergotong royong memperbaiki atap rumah dan masjid. Warga berharap pemerintah daerah memberi bantuan untuk perbaikan atap rumah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, plafon Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat ambruk setelah diterjang angin puting beliung. Tidak ada korban dalam musibah ini. Bandara sampai kayak gini, hancur. Anginnya badai banget. Semua dievakuasi. Warga merekam sesaat setelah ambruknya plafon Bandara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat.
Plafon ambruk ketika hujan deras dan angin kencang melanda Majalengka pada Sabtu sore. Tidak ada korban, namun sejumlah penumpang di lantai 2 bandara dievakuasi. Bandara sampai kayak gini. Itu angin dari arah barat itu menyapu atau mendorong area penghalang gipsum miniatur masjid yang ada di miniatur musola yang ada di Kertajati, sehingga angin masuk dari arah barat menuju ke arah timur dan membuat kerusakan gipsum yang menghalangi dari arah barat untuk menuju lantai 2. Pemirsa, sebuah video iring-iringan mobil dinas Pemprov Sulawesi Utara yang menabrak pengendara motor viral di media sosial. Video viral karena ke-6 ASN ini malah menertawai korban kemudian meninggalkannya. Dalam video yang beredar di media sosial, ke-6 ASN Pemprov Sulut juga sempat cekcok dengan korban. Selanjutnya, ke-6 ASN menertawai korban dan pergi meninggalkannya. Dalam video, korban juga menunjukkan luka di tubuhnya dan motornya yang rusak, serta menjelaskan kronologi kejadian, di mana tiba-tiba rombongan mobil mengambil jalur kanan menghindari truk yang mogok dan menyenggol sepeda motor korban. Atas kejadian ini, Pemprov Sulut meminta maaf dan telah menindak tegas ke-6 ASN tersebut. Pemirsa, evakuasi pekerja baliho yang tersengat listrik di Medan, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Korban diturunkan menggunakan tali oleh petugas PLN dan dibantu warga. Seorang pekerja di Jalan William Iskandar, Medan, Sumatera Utara ini lemas tak berdaya saat dievakuasi petugas PLN dan warga. Ia tersengat listrik di ketinggian 10 meter. Saat kejadian, korban dan salah satu rekannya akan memasang baliho. Namun naas, korban tak sengaja menyentuh kabel listrik yang berdekatan dengan tiang baliho. Dengan bantuan tali dan tangga, korban berhasil dibawa turun. Korban yang luka sobek di bagian tangan langsung dibawa ke Rumah Sakit Haji Medan untuk dirawat. Apa? Custom reklam. Reklam ya? Setrum. Karena bangunan mereka itu kadang-kadang kan dekat dengan TM. Kadang nggak informasi apa. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan William Iskandar sempat mengalami kemacetan karena banyaknya pengendara yang berhenti untuk menyaksikan proses evakuasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dalam sidang, Ferdi Sambo mengaku menghabisi Brigadir Yosua setelah mendengar cerita dari Putri Chandrawati. iNews Pagi akan segera kembali.